Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua hari ini diberikan sakinah ya, dalam mulai dari hati kita. Pastinya karena sakinah itu ada di hati, tapi juga akan nyambung ke akal kita, pikiran kita, akhirnya pun fisik kita menjadi sakinah juga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, karena apa tadi Mbak Fe tanya, sakinah itu apa sih sesungguhnya? Apakah hanya untuk digunakan ketika orang nikahan dan mengucapkan sakinah mawaddah warahmah saja gitu? Nah, ternyata ada seorang Syekh Al-Jurjani yang beliau ahli bahasa dan ahli retorika itu ya, kayak beliau debat yang benar-benar ya, punya dasar yang benar lah gitu ya, dari Iran, mengatakan bahwa sakinah itu adalah keadaan yang tentram dalam hati kita, kemudian disertai satu cahaya yang muncul dari dalam diri orang yang sakinah itu, sehingga yang lain bisa melihat bahwa oh, orang itu bahagia, orang itu tentram, orang itu damai. Karena akhirnya memang sakinah itu bukan hanya, menurut saya akhirnya menyimpulkan begini, itu tidak hanya bisa diucapkan kepada saat teman kita atau siapa yang menikah kemudian semoga sakinah. Ternyata ketika kita pun sakinah, kita bisa menyambungkan itu kepada orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang mendoakan kita sakinah, dan bahkan alhamdulillah dalam tata bahasa itu tadi kan kita sakinah kemudian nyambung ke orang lain, maka sesungguhnya sakinah itu ada di mana? Sakinah itu ada di hati kita. Nah, kemudian kalau ada di hati, maka kita minta pertolongannya kepada siapa? Nah, si pemilik hati siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaan tentram yang kemudian melahirkan satu ketenangan itu pasti akan berlawanan dengan perasaan yang tidak tenang, memunculkan kekhawatiran, kemudian terus was-was terus, dan itu adalah pekerjaan salah satu makhluk yang terkutuk, yaitu makhluk setan gitu ya. Karena dia menghembuskannya lewat hati itu. Ketika kita alhamdulillah sudah merasakan sakinah, itu mintanya kita kepada Allah, itu berarti kita jauh insya Allah dari godaan setan. Kalau dari godaan setan, maka takwa kita yang insya Allah akan lebih berlaku daripada sifat-sifat yang buruk yang nanti dikuasai oleh makhluk setan itu. Nah, mengapa kita wajib sakinah? Ya balik lagi, karena kalau kita sakinah, maka kita bisa menyambungkan itu kepada banyak orang. Orang tua sakinah bisa membuat generasinya menjadi sakinah. Guru yang sakinah akan membuat murid-muridnya juga sakinah. Mbak Fe sebagai host di sini sakinah juga akan membuat mitra muslim semua sakinah gitu ya. Bayangin kalau Mbak Fe hari ini tidak cukup sakinah, tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan kebahagiaan, kemudian siaran, rasanya bisa jadi lo tersambung mitra muslim kita tidak bisa merasakan yang nyaman juga dengerin kita gitu ya. Nah, oleh karena itu kita alhamdulillah dituntun oleh agama kita ini, karena sakinah itu nanti berujungnya pada kebaikan, maka ada satu doa yang selalu kata orang Jawa, atau istilah kita bukan Jawa ya, doa sabu jagat itu kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sakinah itu berarti insya Allah tidak hanya berada di dunia, tetapi juga nanti nyambung kita di akhirat. Itu.